Tanya kepada kalian, Keisa, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam hadis? Unsur-unsur dalam hadis adalah bagian-bagian pokok yang menyusun sebuah hadis sehingga dapat dikenali, dipelajari, dan dinilai keasliannya. Unsur ini menjadi dasar dalam menentukan kualitas atau derajat hadis. Apa sih ini tuh? Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur utama dalam sebuah hadis. Sanad adalah rantai perawi orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sampai ke orang yang mencatatkan atau meriwayatkannya. Sanad penting untuk memastikan hadis bersumber langsung dari Rasulullah dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kamu apa pengertian fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas, perinci, dan pengungkap dari isi Al-Quran. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masing-masing mafhum atau global, serta memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum Islam yang tidak dirinci secara eksplisit dalam Al-Quran. Jadi selanjutnya, maka akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah telah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasul yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum ajaran Islam. Menafsirkan dan memfungsikan hadis tidak bisa sembarangan dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Untuk itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, kakak akan menjelaskan bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh fungsi ini seperti sebuah hadis yang menjelaskan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, maksudnya dari bayan at-takrir itu dalam sumber itu maksudnya sumber itu dalam jelas. Contohnya seperti yang terangkan tentang salat, menunaikan zakat, dan rukun-rukun
sebagai bayan at-tashrih. Contohnya adalah hadis mengenai zakat fitrah. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang zakat fitrah, tetapi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketentuan jumlah, jenis dan waktu pelaksanaannya. Sahih